Ketimpangan sosial ekonomi dapat kita lihat dari beberapa contoh berikut. Yang pertama yaitu ketimpangan sosial antara masyarakat miskin dengan masyarakat kaya. Tentu saja hal ini sangat lumrah kita jumpai, yang dimana masyarakat yang memiliki kekayaan yang lebih tinggi otomatis akan mempunyai taraf hidup yang lebih tinggi daripada masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, akan terjadi ketimpangan di dalam masyarakat. Hal ini tentu saja bisa kita pahami karena hal ini sangat lumrah terjadi di dalam masyarakat kita. Yang kedua yaitu terdapat ketimpangan sosial antara pemilik modal dan juga buruh. Kita mengetahui bahwa bangsa Indonesia masih memiliki tingkat upah yang tergolong rendah kepada buruh, sehingga menyebabkan banyaknya investor-investor asing berkeinginan untuk menanamkan modal di negara kita. Selain karena upah yang masih tergolong rendah, tenaga kerja di Indonesia juga tersedia melimpah. Apabila buruh terus-terusan dikasih upah yang tergolong rendah, maka mereka akan sulit untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Maka hal ini akan menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial. Yang ketiga yaitu ketimpangan pembangunan yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Pembangunan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya tentu saja akan berbeda karena ada beberapa faktor seperti kualitas sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut, potensi sumber daya alamnya, letak geografisnya apakah mudah dijangkau atau lain sebagainya, dan juga sarana dan prasarana yang ada di daerah tersebut, dan apakah daerah tersebut rawan bencana, rawan konflik, dan lain sebagainya. Tentu saja kita bisa menyimpulkan bahwa daerah satu dan daerah lainnya memiliki proses pembangunan yang sangat berbeda. Oleh karena itu, akan menimbulkan suatu kesenjangan apabila suatu daerah memiliki proses pembangunan yang sangat lambat. Misalnya, terdapat kesenjangan antara daerah kota dan daerah desa. Dan contoh lainnya yaitu kesenjangan antara Pulau Jawa dengan pulau-pulau di sekitarnya. Ketimpangan sosial non-ekonomi bisa kita lihat dari yang pertama yaitu pendidikan. Kita bisa melihat bahwa bangsa Indonesia masih terdapat ketimpangan pendidikan, yaitu seperti kurang meratanya persebaran sarana dan prasarana pendidikan di daerah-daerah Indonesia, yaitu memang karena terkendala dari letak geografis dan lain sebagainya. Di zaman globalisasi ini, pendidikan sangatlah penting untuk menanamkan karakter, wawasan untuk kualitas dari sumber daya manusia di bangsa Indonesia ini. Oleh karena itu, ketimpangan pendidikan memang sangat beresiko untuk bangsa kita ke depannya karena pendidikan bisa mencetak kualitas-kualitas sumber daya manusia yang ada di negara tersebut. Yang kedua yaitu ketimpangan antara budaya global dan juga budaya lokal. Kita mengetahui bahwa di zaman globalisasi ini, interaksi antar budaya terus meningkat. Oleh karena itu, tidak jarang terjadi bahwa adanya degradasi budaya, yang dimana kita melakukan kontak terus-menerus dengan budaya luar dan menerima pengaruh-pengaruh budaya luar tersebut sehingga akan mengancam budaya lokal kita, yang dimana budaya luar pada saat ini memang terlihat sangat menggiurkan sehingga bisa mengikis budaya tradisional kita. Hal ini tentu saja akan menimbulkan ketimpangan dan menimbulkan adanya degradasi budaya yang sangat tidak kita harapkan. Oleh karena itu, kita harus memiliki sifat selektif dalam menerima kebudayaan-kebudayaan baru dan juga mempertahankan kebudayaan lokal kita.